Tujuan pembelajaran dari materi sumber daya alam ini adalah agar kita memahami potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia, dan mengidentifikasi contoh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selanjutnya kita membahas pengertian sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Jadi, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Potensi sumber daya ini mencakup hal yang ada di udara, daratan, dan perairan, berdasarkan kelestariannya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat pulih secara cepat dan tersedia, terus-menerus jika dimanfaatkan dengan bijak dan tidak berlebihan. Sedangkan sumber daya alam tidak dapat diperbarui, sumber daya yang terbatas dan sulit diganti setelah habis karena pembentukannya memerlukan waktu lama. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu ada udara, air, matahari, tumbuhan, serta hewan. Selanjutnya, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, batu bara, gas bumi, dan emas. Potensi sumber daya alam Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sumber daya alam hutan, kedua sumber daya alam kemaritiman, dan yang ketiga sumber daya alam tambang. Yang pertama kita akan membahas sumber daya alam hutan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, Indonesia mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya sebagai kawasan hutan. Dengan contoh hutan produksi, menghasilkan bahan baku produksi. Hutan lindung, melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Hutan konservasi, fungsi utama pelestarian tumbuhan dan satwa. Selanjutnya sumber daya alam kemaritiman. Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,95% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau dan padang lamun. Berikut potensi sumber daya alam kemaritiman Indonesia. Yang pertama, perikanan tradisional dan modern. Kedua, energi kelautan, energi gelombang, pasang surut, arus laut, dan panas laut. Serta yang terakhir wisata bahari, memancing, berenang, dan menyelam. Serta yang terakhir adalah sumber daya alam tambang. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pertambangan, barang tambang di Indonesia terdiri dari 3 golongan. Golongan A, strategis, untuk pertahanan dan keamanan negara, contohnya batu bara dan minyak bumi. Golongan B, vital, untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, contohnya emas, perak, dan tembaga. Golongan C, industri, untuk industri dan tidak langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat, contohnya pasir dan kapur. Bagaimana ya cara pemanfaatan sumber daya alam Indonesia? Pentingnya pengelolaan sumber daya alam. Meskipun sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui, pemakaiannya tetap harus dihemat. Sumber daya alam dan lingkungan hidup berperan penting dalam mengamankan serta menjamin kelangsungan pembangunan secara berkelanjutan. Hal ini tentunya untuk menyangga kehidupan manusia, serta menjadi tulang punggung penyedia pangan, energi, air, dan penyangga sistem kehidupan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebih. Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat mengurangi daya dukung lingkungan. Seiring waktu, potensi sumber daya alam dapat berubah terkait masalah lingkungan. Populasi manusia semakin meningkat dan konsumsi juga meningkat. Sumber daya alam, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan pemikiran tentang teknologi sebagai solusi untuk semua masalah. Pencemaran dan kerusakan lingkungan, terjadi perubahan potensi sumber daya alam,